Aduh, kutu busuk. Kutu monyet. Aduh. Ada apa, Durgandini? Ada apa? Gara-gara kamu, nasiku jadi gosong, tahu? Itu kapalnya, Tandri. Kita minggir, Kakang. Ayo, Dayung. Lebih baik kita tinggalkan tempat ini, Kakang. Ayo. Tunggu. Jangan kecewakan kakekmu. Kita harus mencari harta yang dibawa kapal ini. Ayo. Jangan masuk ke dalam dulu, Kemuni. Sempurnakan jasadku, Kemuni. Bakarlah tulang belulangku di pantai. Baik, Eyang. Ayo, Tandri. Kita pramukan jasadnya.
Silakan mereka semua digadang. Baik. Mana biksu itu? Hah? Cari dia. Baik. Kumpulkan emas dan barang-barang mereka dalam goa. Dan bunuh mereka semua. Jangan bunuh kami, Tuan. Silakan ambil semua harta benda kami. Turunkan kami di bandar Labuh manapun. Tidak ada gunanya membunuh kami. Aku tidak mau repot-repot. Kalian semua akan kubunuh. Bunuh! Kalian siapa? Kenapa tiba-tiba ada di kapal ini? Kami utusan dewa. Kurang ajar! Gunakan bunga yang ada di kepalamu. Kemuni, terima kasih kalian mau datang. Saya ingin kalian menolong kami. Terutama kamu, Kemuni. Sebab hanya kamu yang bisa. Apa yang harus kami lakukan, biksu? Ada beberapa hal. Cipratkan air suci ini pada semua mayat yang ada di kapal ini. Supaya mereka tidak lagi tersiksa. Tersiksa? Iya. Setiap malam kejadian seperti tadi akan terus berulang dan berulang. Setiap malam kami kembali hidup dan bertarung, lalu mati. Mungkin ini karma dari kejahatan kami semua. Termasuk biksu? Iya. Semua yang ada di kapal ini adalah pendosa-pendosa. Awak kapal ini ternyata komplotan bajak laut yang sangat kejam. Dan sudah terbiasa menjagal mangsanya. Ketiga pedagang, baik dari Parsi maupun dari Hindustan, semuanya penipu. Mereka membawa lari barang dagangan dari negerinya tanpa membayar. Bagaimana dengan biksu sendiri? Saya membawa lari kitab pusaka dari vihara negeri atas awan yang mau dikuasai oleh penguasa yang sangat kejam, yang selalu menyakiti hati rakyat. Sebagai wakil kepala, saya merasa berkewajiban untuk menyelamatkan kitab pusaka itu. Bukankah itu kewajiban suci, biksu? Ya, semula saya juga berpikir begitu. Tapi rupanya, perbuatan membawa lari kitab pusaka juga termasuk perbuatan dosa. Menurut kakek saya, kejadian ini sudah 100 tahun lebih. Betul.
Setiap malam, kami disiksa dengan kejadian yang sangat menyakitkan tadi. Cepat lakukan, anakku. Hentikan penderitaan kami. Kemudian kuburkan mereka. Atau lakukan bani derana, yaitu membakar mayat-mayat mereka. Seperti kalian lakukan terhadap tulang belulangku. Baik, biksu. Terima kasih, Kemuni dan Kisanak. Di dalam ada 2 peti besar. Ambillah kantong kain milikku di antara kedua peti itu. Cepat, kantong itu berisi kitab pusaka perguruan negeri atas awan. Kalian boleh mewarisi kitab pusaka itu. Kakang mengerti tulisan ini? Ini tulisan Pali. Kebanyakan kita hanya mengerti tulisan Palawa dan Sansekerta. Mungkin biksu dari Kapilawastu yang menyebarkan agama di sini pasti mengerti tulisan ini. Sepertinya Kita kaya, Kang. Kita kaya. Kita akan menjadi orang terkaya di tanah Jawa. Kita kaya, Kang. Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Tantri. Saya khawatir harta benda ini akan membuat kita terkena kutuk. Dan menyengsarakan hidup kita. Jangan bodoh, Kakang. Dengan harta begini banyak, kita dapat berkuasa. Kita dapat membeli apapun. Termasuk kekuasaan. Harta ini didapat dari kejahatan, dari sakit hati dan kekecewaan orang lain. Harta seperti ini tidak akan pernah memberi manfaat. Harta kotor akan mengotori darah kita, akan mengotori pikiran kita, dan akan mengotori hidup kita. Kelakuan kita dan pergaulan kita juga sifat kita. Dan akan mengotori anak-anak kita. Baik, kalau Kakang tidak mau, aku sendiri yang akan membawanya ke Momongan. Aku akan kerahkan semua penduduk Momongan untuk mengambil harta terpendam milik bajak laut ini. Bahkan mungkin masih banyak lagi harta terpendam yang ada di pulau ini. Sebab kepala bajak laut itu mengatakan bahwa di dekat tempat ini
ada gua untuk menyimpan harta mereka. Kenapa cengar-cengir? Saya sedang merasakan kebenaran dari apa yang saya katakan. Jangan berteka-teki, Kakang. Katakan langsung. Antri, apa kamu tidak merasakan itu? Tiba-tiba kamu jadi pemarah dan mulai membenci aku. Lalu, mau diapakan? Harta tak bertuan sebanyak ini, Kakang. Biarkan Dewata akan memberikannya kepada yang berhak. Atau membiarkannya terpendam di sini selamanya. Bagaimana kalau ditemukan oleh bajak laut yang lain, Kang? Biarkan saja. Mereka yang akan menerima kutukan harta haram ini. Yang penting bukan kita. Ayo. Ayo, Tantri. Ayo, Kang. Kita pulang. Sambil kita taburkan abu susu ini di tengah laut. Iya. Tantri, rekan. Kata penduduk di bawah tadi, letak sumur itu setelah kita melewati pagar akar gantung. Nah, itu pagarnya. Lu? Galuh? Lu? Ayo lu, ini sumur ke-6. Aku sudah kangen ingin segera melihat kecantikanmu. Aku capek sekali, Kakang. Jangan-jangan sesudah tenungan siluman serigala itu hilang, betisku jadi besar. Galuh. Tinggal 2 sumur lagi, lu. Di Gunung Sumbing ini, lalu kita ke utara. Ke arah Gunung Raga Jembangan. Iya, tapi aku capek sekali, Kakang. Kakang juga pasti capek, kan? Ayo. Kamu sudah bisa menggonggong, lu? Baru nyoba. Memangnya sudah mirip, Kakang? Itu sumurnya, lu. Kakang? Kakang Liwa? Siapa kamu? Berani-beraninya memasuki daerahku. Namaku Seliwa. Aku sangat membutuhkan air sumur itu untuk menyembuhkan kekasihku dari tenung manusia serigala. Setiap sumur pasti dibuat untuk siapa saja yang membutuhkannya. Enak saja. Kamu pikir seisi alam ini hanya diperuntukkan bagi manusia? Sumur Jalatunda ini milikku. Karena dia ada di daerah kekuasaanku. Siapapun yang berani masuk di daerah kekuasaanku harus menjadi tawananku.
Aku siap mati untuk menantang siapapun yang berani menawanku. Kurang ajar. Gunakan garam sesuai. Ampun, saya menyerah. Kembalikan aku ke permukaan sumur. Cepat! Pakailah minyak nadira ini, dan Tuhan akan bisa tahan di dalam air selama Tuhan mau. Dan kalau Tuhan terjun ke dalam kolam itu, Tuhan akan sampai di permukaan sumur. Oleskan minyak itu di lubang hidung untuk tahan bernapas, dan gosokkan di tubuh Tuhan, maka Tuhan akan kalis air. Kakang, Maaf, agak lama loh. Rupanya sumur ini ada yang menunggu. Terpaksa aku harus menaklukkan mereka dulu. Tinggal satu sumur lagi, kamu akan bebas dari tenungan yang sangat menyengsarakan ini. Duduk. Kamu mengagetkan saya, Padma. Kakang melamun ya? Kakang melamunkan siapa? Saya mencemaskan Lokahita. Sejak kejadian di hutan perburuan di daerah Kalinggapura, saya sudah tidak menemukan dia di Padepokan Halimun Petak. Kasihan anak itu. Kakang mau mencari dia. Andai saja Dinda tidak sedang hamil. Ingin rasanya beberapa hari saya mencari Lokahita. Terus terang, saya sangat cemas. Kalau Kakang memang ingin mencari Dinda Lokahita, pergi saja. Tidak baik kalau keinginan itu hanya bergelut dalam pikiran Kakang. Iya, tapi saya tidak enak sama Bopo. Saya takut dikira menyanyiakan istri yang sedang hamil. Kakang, biar nanti saya bicara pada Bopo, ya? Terima kasih, Padma. Terima kasih. Siapa yang bisa mengalahkan si Goco akan dapat hadiah 10 kali dari kepeng yang kalian pertaruhkan. Kalian boleh pilih dengan tangan kosong maupun dengan senjata.
hadiahnya ditambah. Pemenangnya akan mendapat 2 kali lipat. Ayo, siapa lagi? Ayo, ayo maju, maju. Ayo, siapa lagi? Mau apa kamu kemari? Mau melawan paman. Kamu pikir ini perlombaan pati lele? Minggir! Panggil gurumu atau bapakmu sekalian. Kakang, saya tersinggung harus melawan bocah seperti ini. Saudara-saudara, guruku pasti tersinggung kalau harus melawan pendekar goblok seperti dia. Hajar! Ya. Mira, sebaiknya uang taruhan tadi jangan kita pakai. Hah? Kita bagikan saja pada orang-orang miskin. Kenapa? Uang itu saya dapatkan dengan mengeluarkan keringat. Ditambah 2 kali saya kena pukul di perut saya. Iya, uang taruhan tidak baik buat makan. Si Bandar dan si Goco tentu sangat menyesali kekalahan uang mereka. Dan uang dari hasil sakit hati orang tidak baik buat makan. Bisa sakit perut. Apa bedanya kalau dikasihkan orang yang menderita? Mereka juga bisa sakit perut kan, Kek? Iya kan? Iya kan? Ya, tapi mereka kan tidak tahu. Mereka tidak tahu uang itu dari mana. Mereka tidak tahu uang itu dari mana. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Tidak mungkin kamu bisa dikalahkan anak kecil. Ilmu kanuraganya seperti iblis, Kakang. Gerakannya cepat dan mampu menirukan gerakanku dengan sangat cepat. Pokoknya, uang taruhan itu harus kita rebut kembali. Tapi, orang yang melemparkan kepeng taruhan itu pasti gurunya. Kita harus berpikir, apa kita masih mampu melawan gurunya? Sedang muridnya yang masih ingusan saja, sudah begitu hebat. Saya akan mengerahkan anak buah. Bagus, bagus, Kang. Sekarang, anak kecil dan kakeknya itu ada di mana, Goco? Di warung Ki Usram. Kalau begitu, kalian ke sana dulu. Jangan sampai mereka pergi. Ayo cepat. Ya, Kang. Ayo. Sebaiknya kita menyusul. Ya. Ayo. Ada apa ini? Mau taruhan lagi ya? Hah? 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 Ya, tapi taruhannya kepala kalian. Kami tidak terima dipermalukan di depan umum. Kepala. Kepala kami cuma satu. Kalau copot, susah memperbaikinya. Hah? Hei, kau jangan banyak omong. Serahkan kembali uang taruhan tadi siang kalau mau selamat keluar dari sini. Loh. Bagaimana ini?
Cucuku sudah memenangkan pertandingan. Kok uangnya diminta kembali? Wirat, kamu membuat Bibi cemas. Wirat kangen sama Bibi. Bibi juga kangen sama kamu. Bibi mencarimu kemana-mana. Tuan Mahojawala dan istrinya Nyai Sukerti selalu menangis siang malam karena kamu pergi tanpa pamit. Kenapa? Kok senyum-senyum? Bibi tetap cantik, tapi agak hitam. Bibi kena panas karena siang malam mencarimu. Oh ya, Bi. Kenalkan, ini guru saya yang baru, Empu Lingsir. Beliau yang menyelamatkan Wirat waktu jatuh ke jurang. Oh ya, Kek. Ini Bibi Lokahita. Oh. Bibi Lokahita, cantik kan, Kek? Ya, cantik kan, Kek? Ayo. Tidak baik loh anak suka berbisik-bisik di hadapan orang lain. Tidak. Bohong. Tidak baik loh anak suka bohong. Tidak kok. Wirat cuma meyakinkan saya. Katanya, ini cantik kan? Wirat bilang jangan dikasih tahu. Wirat bilang jangan dikasih tahu. Memang cantik kan? Wirat bilang. Wirat kan jadi malu. Kenapa malu? Ya sudah. Bagaimana kalau ke rumah kakek? Hah? Ya. Ayo Wirat, ajak nih. Ayo, Bi. Sebenarnya Tuan Mahojawala keberatan waktu saya pamit untuk mencari Wirat. Tetapi akhirnya dia bisa mengerti alasan saya. Bahwa saya bertanggung jawab atas keselamatan anak asuh saya. Juga karena harus berpisah dengan Anantadaru kan? Anantadaru sangat baik kepada Bibi. Kasihan dia, pasti merasa dibohongi Bibi. Apa selama ini Wirat kurang baik atau jahat kepada Bibi? Wirat juga ingin selalu melindungi Bibi. Bibi yang harus melindungi Wirat. Sekarang Wirat juga bisa melindungi Bibi. Karena Bibi segalanya bagi Wirat. Iya, Wirat.